Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maka kita lanjutkan pembahasan kita seperti biasa sampai di al-hukm asy-syar'i al-wad'i. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan ulang tentang al-hukm asy-syar'i itu sendiri, di mana hukum syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Yani khitabus syara' yang terkait dengan perbuatan mukallaf, yang terkait dengan perbuatan orang baligh aqil gitu ya. Ya, mukallaf lah kita istilahkan dengan mukallaf, berupa tuntutan ataupun menuntut, atau berupa mempersilahkan ataupun berupa memposisikan. Nah, kemarin kita juga sudah bahas khitabullah itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran was sunnah, dan mengikuti keduanya ijma', qiyas dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah baligh aqil yang sampai kepadanya dakwah dan ta'ahhala lil khitab, yang bisa ya. Baik. Kemudian juga kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan iqtida, yaitu menuntut. Ini menuntut perbuatan dan menuntut peninggalan gitu ya, menuntut untuk berbuat dan menuntut untuk meninggalkan, baik dari sisi jazim ataupun dari sisi ghairu jazim. Kemudian kita kemarin juga sudah bahas at-takhir, yakni mempersilahkan aspek berbuat dan aspek meninggalkan, ya, di mana keduanya itu sama. Dan adapun yang dimaksud dengan status ataupun memposisikan, di mana syariat memaksudkannya memposisikan sesuatu itu, ya, memposisikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, mani dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para usuliyun pun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian, yaitu hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Nah, hukum syar'i taklifi yaitu tetap masih sama, yaitu khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'l min al-mukallaf ala jihatil iqtida' atau takhir, yakni khitabus syara' yang terkait dengan menuntut perbuatan dari para mukallaf dari segi dari segi mewajibkan, atau maksudnya dari segi menuntut ataupun dari segi mempersilahkan. Nah, sekarang kita bahas yang al-hukm asy-syar'i al-wad'iyya. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, tapi baca dulu. Hukum syar'i wad'i. Al-hukm syar'i wad'i. Wa amma al-hukm syar'i wad'i fa huwa khitabullah al-muta'alliq bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Ya, jadi sama aja ya, hampir mirip dengan definisi hukum syar'i taklifi. Ya, jadi hukum syar'i wad'i lagi-lagi masih khitabullah. Terkait khitabullah ya. Kemarin sudah kita sebagaimana yang kita saksikan kemarin ya, di mana kalimat khitabullah ini membuat kita pangling. Jadi lebih enaknya khitabus syara'. Ya, karena kan khitabus syara' itu bukan cuma kalamullah, tapi juga termasuk kalamun nabi ataupun sunnatun nabawiyah kan gitu ya. Wa yatba'u dzalikal ijma' wal qiyas dan seterusnya. Nah, tapi jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah khitabus syara' aja dibandingkan khitabullah, dan saya pribadi lebih suka dengan ungkapan khitabus syara' dibandingkan khitabullah. Ya, jadi intinya hukum syar'il wad'i itu adalah khitabus syara'. Ya. Al-muta'alliq bi ja'li syai' sababan.
Jadi masih sama dengan sebelum-sebelumnya, khitabus syara'. Dan apa itu khitabus syara'? Kemarin sudah kita jelasin, yaitu alladzi yadullu 'alaihi al-Qur'an was sunnah wal ijma' wa ghairu dzalika minal adillah. Al-muta'alliq bi ja'li syai' sababan. Nah, kalau hukum syar'i taklifi, khitabus syara' al-muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf. Bi talabil fi'l minal mukallaf. Ala jihati iqtida ala jihati al-iqtida atau at-takhir. Nah, adapun kalau hukm syar'il wad'i, khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab atau sebagai syarat atau sebagai mani' atau sahihnya dia atau fasidnya dia. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hukm syar'il wad'i. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, berarti hukm syar'il wad'i itu tidak terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, beda dengan hukm syar'i taklifi. Hukm syar'i taklifi khitabus syara' al-muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf, bi talabil fi'l minal mukallaf. Ya. Walau kita tahu dari segi iqtida dan dari segi takhir. Jadi mana talabul fi'l itu ada yang berupa menuntut, ada yang berupa ada yang berupa menuntut, ada yang berupa mempersilahkan. Iya, ada yang berupa menuntut dan ada yang berupa mempersilahkan. Adapun hukum syar'il wad'i, maka itu adalah khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Jadi enggak langsung terkait dengan perbuatan mukallaf. Ya, kalau kita perhatikan dari definisinya ya, maka demikianlah maknanya. Au syartan, ya, menjadikan sesuatu sebagai syarat. Au mani'an, menjadikan sesuatu sebagai mani'. Au sahihan, menjadikan sesuatu tersebut sahih, ya, sah. Au fasidan, menjadikan sesuatu itu fasid, batal, rusak. Ya. Nah, demikian. Ini definisi daripada hukm syar'il wad'i. Ya. Nah, jadi hukm syar'i taklifi adalah khitabus syar'il muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallaf min ala jihatil iqtida' aw at-takhir. Sementara hukm syar'il wad'i khitabus syar'il muta'alliq bi ja'li syai' sababan syarat aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Inilah tafsil dari yang dijanjikan oleh muallif kemarin. Ya. Karena sebenarnya sebelumnya pun kita sudah diterangkan apa yang dimaksud dengan kalimat wada'. Ya, wada' itu sendiri maksudnya adalah apa? Ma wada'ahu syari'. Ya, ma wada'ahu syari' min sababin. Ya. Apa-apa yang diposisikan oleh syariat, ya, apa-apa yang diposisikan oleh syariat berupa sabab, berupa syarat, berupa mani, berupa sahih dan berupa fasid. Jadi intinya ya kalau kita paksakan membahasa Indonesiakan istilah ini. Jadi hukum syar'il wad'i itu adalah hukum syariat yang bersifat memposisikan. Ya, hukum syariat yang bersifat memposisikan. Adapun kalau hukum syar'i taklifi, hukum syariat yang bersifat membebani. Iya. Jadi hukum syariat yang bersifat membebani itu hukum syar'i taklifi. Nah, karena dia bersifat membebani berarti dia terkait langsung kepada perbuatan mukallaf. Adapun ini hukum syariat yang bersifat memposisikan berarti tidak langsung terkait kepada perbuatan mukallaf. Ya, karena dia memposisikan sesuatu, ya, memposisikan sesuatu sebagai sabab, memposisikan sesuatu sebagai syarat, memposisikan sesuatu sebagai mani, memposisikan sesuatu sebagai amalan yang sahih. Si mukallaf itu yang memposisikan sesuatu. Enggak lah, khitabus syara'. Iya, khitabus syara', ya. Jadi khitabus syara' al-muta'alliq. Jadi tetap hukum syar'i wad'i ini adalah khitabus syara'. Karena namanya masih hukum syar'i, di mana sebelumnya kita sudah terangkan yang dimaksud dengan hukum syar'i itu adalah khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wat'an. Kan gitu ya. Dari segi menuntut, dari segi mempersilahkan dan dari segi memposisikan
status ya, dari segi status gitu. Nah, demikian. Ya, jadi kalau misalkan kita pahami secara seksama ya, istilah tersebut ya, makna ataupun bahasa Indonesia dari istilah tersebut ya, insya Allah secara bahasa Indonesia pun kita bisa mengambil pemahaman. Jadi hukum syar'il wad'i, hukum syar'it taklifi, hukum syariat yang bersifat membebani, hukum syariat yang bersifat memposisikan. Maka dari itu berarti definisinya adalah hukum syariat yang bersifat memposisikan itu adalah khitabus syara'. Masih tetap khitabus syara' karena hukum syar'i ya. Khitabus syara', apa itu khitabus syara' ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, Alkitab was sunnah. Jadi masih tetap kitab was sunnah. Ya, berarti kalau misalkan kita langsung persempit ya, ayat Allah gitulah kira-kira ya. Ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Ya, ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu ya, sesuatunya nanti apa itu dia ya, nanti akan dibahas kan gitu kan. Gara-gara ayat Allah jadilah sesuatu itu sabab. Bukan, ayat Allah tadi khitabus syara' tadi menjadikan sesuatu yang ada di dalamnya tentunya ya, yang ada di khitab tersebut. Ya kan, khitab itu kan apa? Khitab. Khutbah ya, seperti khutbah kan khitab. Nah, jadi ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu di dalam ayat tadi kan gitu. Ada sesuatu yang Allah jadikan sebagai yang khitabus syara' jadikan sebagai sabab atau dia jadikan sebagai syarat mani sahihnya amalan ataupun fasidnya sebuah amalan. Nah, itu namanya al-hukmul wad'i. Kan gitu. Sementara kalau al-hukmus syar'i at-taklifi itu terkait dengan apa? Membebankan, ya, yang bersifat membebankan. Berarti apa? Khitabus syara' yang terkait dengan apa? Tuntutan, menuntut perbuatan dari mukallaf. Nah, kalau ini tidak secara langsung gitu ya. Memang tetap ya bi af'alil mukallafin, karena kan al-hukm syar'i secara definisi globalnya apa namanya? Khitabus syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an, 1, takhiran, 2, wab'an, 3 kan gitu. Jadi ya tetap bi af'alil mukallafin tapi tidak secara langsung. Ya kalau berdasarkan definisinya masing-masing. Karena definisi untuk al-hukm syar'i taklifi yang bersifat membebani itu muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf, yang terkait dengan menuntut perbuatan dari si mukallaf. Iya, nah dari jihah ya, ala jihatil iqtida' aw takhir. Ya. Umumnya amar lagi. Dari AA Umumnya amar. Salah satunya itu at-taklifi, salah satunya. Ya, salah satu daripada hukum syar'i taklifi. Ya. Nah, demikian. Adapun hukum syar'il wad'i ataupun yang bersifat memposisikan, maka ini juga masih sama, tetaplah khitabus syara', tapi yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, atau menjadikan sesuatu sebagai mani, atau menjadikan sesuatu itu sahih, atau menjadikan sesuatu itu fasid. Nah, jadi sebenarnya dari sisi bahasa saja pun kita sudah dapat memahami apa itu sebab ya. Maksudnya sebab itu apa ya, walaupun mungkin kita sulit untuk mendefinisikan sebab, tapi kita paham apa itu sebab, apa itu syarat, apa itu mani, apa itu sahih, sah, apa itu batal kan gitu ya. Ya, karena ini sudah menjadi bahasa kita juga kan gitu ya. Nah, tapi begitupun di sini Syekh tetap memberikan definisi masing-masing dari ungkapan tersebut. Definisi sabab, definisi syarat, definisi mani, definisi sahih, definisi fasid. Baik, lanjutkan. Fasabab huwa ya. Wa ma yalzimu Ya, ma yalzamu. Wa ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Wa min adamihi al-adam. Baik. Ya, kalau kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan sabab itu adalah, jadi ini ketika kita ingin mendefinisikan sabab ya, sebab itu apa? Jadi kan karena kan tadi dibilang khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Sebab itu sendiri maksudnya apa? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, ma yalzamu min wujudihil wujudu. Ma yalzamu min wujudihil wujudu. Apapun yang melazimkan dari keberadaannya ada. Kok semakin didefinisikan semakin bingung ya. Kan gitu ya. Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam. Ya.
dan apapun yang melazimkan dari ketidakadaannya tidak ada. Padahal sebelum didefinisiin sababnya, namanya sabab kita paham kan gitu ya. Enggak, yang melazimkan dari ketidakadaannya tidak ada. Melazimkan dari keberadaannya ada, dan melazimkan dari ketidakadaannya tidak ada. Nah, di sini dikatakan ma yalzim. Ma yalzam, afwan ya. Ma yalzamu. Sabab ya. As-sabab hu ma yalzamu min adamihi min wujudihi. Ya, kita bahas yang satu dulu. Min wujudihil wujud. Ya. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Ini kita hapus lagi. Jumlah atau bukan jumlah? Jumlah. Mana mubtada Pak Rudi? Mana khabar? Ini kita hapus sudah. Sudah kita hapus. Itu cuma fasil itu. Ya, cuma fasil. Pemisah. Mayal jamu man wujud. Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Berarti berupa jumlah lagi kalau ghairu mufrad. Ya. Intinya pertanyaan dari mubtada mana mubtada dan mana khabar itu sama dengan pertanyaan mana subjek, mana predikat, mana musnad dan mana musnad ilaih. Kan gitu ya. Sebenarnya ketika kita bertanya mana mubtada dan mana khabar itu sama dengan pertanyaan mana subjek, mana predikat, mana musnad dan mana musnad ilaih. Nah, kalau menurut Mas Joko, mana musnad dan mana musnad ilaih di sini? Musnad ilaih as-sabab, musnadnya? Oh, paham. Iya. Iya. Jadi mubtada khabar. Berarti kalau kita ingin tahu apa itu as-sabab, ya maka carilah khabarnya. Khabarnya ini, ya berarti as-sabab adalah apapun. Selesai. Sebenarnya. Tapi kita tahu apapun ini adalah jenis kalimah apa ini? Jenis isim apa? Jenis isim apa? Nah, kan begitu ya. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa ma ini adalah isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata ganti penghubung. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kata ganti. Berarti ini adalah sebuah benda. Ya, terlepas dari bendanya abstrak atau tidak abstrak kan gitu ya. Intinya ada sesuatu lah kan gitu ya. Intinya sesuatu kan gitu. Jadi ma ini adalah sesuatu. Ya kan demikian kan? Ya, karena dia isim, karena dia termasuk isim mausul. Ya, karena isim itu kan kata benda lah, inilah sebagainya ya, termasuk isim. Jadi ma termasuk isim. Nah, apapun itu adalah isim mausul. Dan isim mausul sebagaimana yang kita ketahui wajib terdapat jumlah silah mausulah. Ya, wajib padanya terdapat jumlah silah mausulah. Nah, jadi berarti kalau kita ingin tahu apa isi daripada isim mausul, maka carilah jumlah silahnya, karena itulah isinya. Isi dari apapun tersebut. Nah, intinya ini sebuah benda, sesuatu. Jadi sabab itu adalah ma, kan gitu ya. Sabab itu adalah apapun. Sabab itu adalah apa saja. Apa saja yang bagaimana? Nah, jawaban dari bagaimananya di jumlah silah. Ya, jawaban dari bagaimananya di jumlah silah. Itulah kenapa kita tentukan setiap penggunaan isim mausul mesti terdapat jumlah silah. Karena bagaimananya si isim mausul ada di jumlah silah. Jadi as-sabab adalah apapun yang bagaimana, jawabannya di jumlah silah. Kan begitu. Nah, jumlah silahnya di sini adalah yalzimu min wujudihil wujud. Nah, kemudian soal yalzamu min wujudihil wujud. Kemudian soal susunan yalzamu min wujudihi. Ya, ini kita rubah susunannya. Ma min wujudihi yalzam. Ma min wujudihi. Berarti apapun dari wujud. Iya, keberadaannya. Nya kembali? Iya. Kembali ke isim mausul itu sendiri. Sesuatu yang dari keberadaannya
melazimkan ada. Ya. Sesuatu yang dari keberadaannya melazimkan ada. Melazimkan ada apa? Nah, nantilah pembahasan, intinya ada. Ya, melazimkan keberadaan yang lainnya tentunya, kan gitu ya. Ya. Gimana? Iya, kembali kepada ma. Iya, dari sejumlah silahnya. Jadi ma min wujudihi yalzimu wujud. Nah, kalau secara bahasa Indonesia, ini kan kita berbicara secara bahasa Indonesia. Ya, untuk lebih mudahnya di dalam bahasa Indonesia menurut pandangan pendek saya, kan gitu ya. Menurut pandangan pendek saya, secara bahasa Indonesia, ungkapannya lebih enak adalah dengan kita mendahulukan si muta'alliq. Jadi ma min wujudihi yalzamul wujud. Jadi apapun dari keberadaannya, jadi kan sabab itu adalah apapun dari keberadaannya melazimkan ada. Nah, dalam bahasa Indonesia lebih enak lagi nggak pakai ini bahkan. Jadi sabab itu dari keberadaan si sabab. Kenapa? Bukan kembali ke ma itu sendiri adalah si as-sabab, kan begitu kan? Jadi sebenarnya ya kan gitu. Secara nggak langsung. Jadi sabab itu dari keberadaan si sabab melazimkan ada. Selesai. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi definisi ini, cara berbahasa seperti ini salah ya. Yang benar adalah dengan harus meletakkan ma. Karena sabab adalah sesuatu. Karena sabab adalah apa saja ataupun sesuatu. Walau dalam bahasa Indonesia kita nggak butuh kalimat ini. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga saya. Itu kayaknya. Ya, langsung aja, sabab itu dari keberadaan sabab melazimkan sesuatu. Itulah yang namanya sabab. Ya, melazimkan ada. Jadi sabab dari keberadaan sabab melazimkan ada. Sampai di sini paham yang dimaksud dengan sabab? Sebaliknya begitu pula, dari ketidakadaan sabab melazimkan tidak ada. Wa min adamihil adamu. Justru kebalikan dari yang ini ya. Iya, begitu pula kebalikannya, itulah sabab. Kalau nggak ada dia ya nggak ada. Iya, itulah arti sabab. Arti sabab itu, ya kalau nggak ada dia ya nggak ada. Kalau ada dia ya ada, kan gitu. Makanya begini. Kadang-kadang penggunaan bahasa Arab itu nggak familiar di kita, sehingga kita harus menyelaminya gitu loh. Itulah kenapa saya bilang pentingnya kita mendalami bahasa Arab, karena bahasa ini bukan bahasa ibu kita. Maksudnya bukan bahasa yang mengibu di diri kita. Ya, bahasa yang mengibu di diri kita apa? Bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita pun harus buat bahasa Arab ini mengibu di diri kita gitu, mendarah daging ini ya. Sebagaimana mendarah dagingnya bahasa Indonesia di diri kita. Nah, jadi begitu. Sebenarnya ya kalau bahasa Indonesia tadi nggak butuh ma. Ya, jadi sabab adalah dari keberadaan si sabab menghasilkan wujud. Ya, jadi melazimkan wujud. Ya. Mafhum kan? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Kayak gini, nah. Dengan adanya majelis bahasa Arab, saya menjadi kenal ustaz gitu. Ayah mana? Ya, itu bahagian daripada sabab, betul. Gara-gara Mas ngaji, Mas jadi kenal ustaz. Kalau Mas nggak ngaji, berarti Mas nggak kenal saya, kan gitu kan? Artinya ngajinya Mas itu sabab. Sabab, iya, majelis itu sabab. Sebab untuk apa? Sebab untuk keberadaan kenalnya Mas ke saya, kan gitu kan? Ya, itulah sabab. Kalau nggak ada ngaji, kalau Mas nggak ngaji, maka keberadaan kenalnya Mas ke saya pun jadi nggak ada juga, kan gitu kan? Bisa jadi itu sabab. Ayah sama anak juga ya. Mungkin begitu ya, lebih ini ya, betul ya. Ya. Apanya? Tidak akan ada anak. Tapi enggak ya, kalau itu bukan sabab itu ya. Kalau yang kasus Mas Joko tadi bukan sabab. Karena sabab itu dia wamin adamihil adam. Karena bisa saja nanti Mas mengenal saya walaupun enggak ngaji. Sementara sabab itu wamin adamihil adam. Itu begitu dia, wamin adamihil adam. Nanti ada dicontohkan. Ini kita pahami dulu definisinya. Sebenarnya ada dicontohkan. Ada dicontohkan tuh K katanya kan dari K itu seperti gitu kan. Ya, taib. Ya, kalau gitu kita baca contohnya. Nanti kita balik lagi ya. Nah, kita baca contohnya. Kal iskar yalzamu min wujudihi wujud tahrim. Iya. Wa min adamihi adamuhu. Nah, itulah dia. Kal iskar seperti hal yang memabukkan. Ya, seperti
suatu hal yang memabukkan, yaitu contohnya seperti suatu hal yang memabukkan. Maka sesuatu hal yang memabukkan ini melazimkan dari keberadaan sesuatu hal yang memabukkan tersebut, ya. Jadi dari keberadaan sesuatu hal yang memabukkan tersebut melazimkan adanya pengharaman. Ya, melazimkan adanya pengharaman. Nah, inilah maksud dari wujud yang di atas. Yaitu wujudut tahrim. Ini salah satunya. Cuma kan nggak mungkin kita bilang wujudut tahrim karena nggak selalu at-tahrim yang wujud. Ya, yang lainnya makanya pakai kalimat al-wujudu. Bisa jadi umum. Wajib ijab misalkan. Wujudul ijab. Bisa jadi, ya benar, wujudul ijab, wujudul tahrim, wujudul mubah, wujudul ibahah, wujudul karaha dan sebagainya. Ya, makanya kalimatnya al-wujud yang di atas. Ya, ma yalzimu min wujudihil wujud. Ya. Maksudnya ma yalzimu min wujudihil wujud, ya salah satu contohnya, ini kan contoh ini ya, wujudul tahrim. Nah, jadi al-iskar min wujudihi yalzamu wujudut tahrim. Ya. Jadi keberadaan iskar, keberadaan sesuatu hal yang memabukkan itu melazimkan adanya pengharaman. Artinya, artinya apa? Si iskar ini sabab. Ya, si iskar ini adalah sabab. Sabab apa? Sabab pengharaman. Kenapa kita bilang al-iskar ini sabab pengharaman? Karena dengan adanya iskar lah adanya pengharaman. Yang artinya juga kebalikannya, wa min adamil iskari adamu adamu tahrim. Wa min adamil iskari adamu tahrim. Dan dari ketidakadaan hal yang memabukkan, maka tidak ada pula pengharaman. Nah, demikian. Nah, ini contohnya. Nah, ini artinya apa? Kebalikannya. Sementara kalau yang kita buat tadi, yang dicontohkan oleh Mas Joko tadi itu nggak begitu ya. Apa namanya? Yang biasa yang ma'ruf itu. Apa namanya? Dengan kita melihat hilal, maka muncul kewajiban puasa. Maka ada kewajiban puasa. Itu bukan sabab. Iya, karena keberadaan hilal, ya, keberadaan hilal itu tidak melazimkan adanya puasa. Contohnya 29 kan gitu. nampak hilal. Bukankah hilal setiap bulan muncul? Oh iya. Ya kan, bukankah hilal apakah setiap muncul hilal lalu itu bukan sabab? Kan gitu. Beda ya, sabab itu apa? Makanya di sini definisi daripada sabab min wujudihil wujud min adamihil adam. Tok itu aja. Iya, itulah dia. Itulah yang namanya sabab. Min wujudihil wujud min adamihil adam. Baru bisa dibilang sabab. Sesuai definisi. Sementara hilal muncul setiap bulan. Sementara hilal muncul setiap bulan. Berarti bukan sabab namanya. Karena tergelincirnya matahari lah maka masuk waktu zuhur. Tidak belum tergelincir tidak akan masuk waktu zuhur. Sebab itu bukan sabab. Iya. Yang sabab itu yang dia harus apa? Min wujudihil wujud min adamihil adam. Keberadaannya, ya, dari keberadaannya melazimkan ada, ya, dari keberadaannya melazimkan ada, dari ketidakadaannya melazimkan tidak ada. Harus memang begitu. Berarti tergelincir bukan sabab satu-satunya. Contohnya gila, misalnya mendung, tuh nggak lihat matahari, ada pohon. Ya itu lain ya, sabab dengan yang tadi lain. Yang tadi ada juga ada, tapi nanti ini yang kita bahas yang sabab dulu. Paham sampai di sini ya, sabab ya. Maka ya contoh yang paling tepat adalah al-iskar ini. Gimana sesuatu itu, ya misalkan minuman itu akan dinyatakan haram apabila terindikasi iskar. Tapi kalau tidak terindikasi iskar, maka tidak haram. Artinya apa? Keadaannya langsung haram, ketidakadaannya langsung tidak haram. Itulah dia sabab. Jadi berarti apa? Sebab pengharamannya apa? Baru kita bisa bilang sebab pengharamannya iskar. Berarti takbir yang 0% itu haram enggak? Pokoknya keberadaan iskar, sesuatu hal yang memabukkan, wujudut tahrim. Ketidakadaan iskar, ada mutahrim. Iya, itulah dia. Iya, ada mutahrim. Ya kan begitu ya. Intinya salah. Yang sering dicontohkan yang mana? Yang bilang tadi Pak Ru'yatul Hilal sabab wujub siam. Apa begitu dibilang? Iya. Rata-rata gitu karena nengok gitu. Dia mencontohkan sabab ru'yatul hilal sabab wujud siam. Gimana kalau dibilang ru'yatul hilal sabab wujud siam?
Oh gitu ya. Wallahu a'lam. Di situ sabab begitu? Katanya di sini apa namanya? Ru'yatul hilali sabab wujubu as-siyam. Terus yang syarat wa dukhulul waqti syartul shalah. Kalau yang mani wal haid mani minas shalah. Jadi ru'yatul hilal bahagian dari sabab. Oh, ru'yatul hilalnya ya. Iya. Oh, bukan hilal, munculnya hilal. Oh ya benar lah kalau ru'yatul hilal. Ya benar. Ru'yatul hilal, melihat hilal sabab. Jadi tapi kalau munculnya hilal ya itu enggak menjadi bukan sabab ya. Muncul kan setiap bulan kan muncul ya. Munculnya Muharram tadi. Iya, setiap bulan muncul hilal kan gitu ya. Ya, ini yang dimaksudnya ya ru'ya ya. Tanggal 29 itulah ya. Iya, ini masalah ru'yahnya ya. Iya benar. Iya, ru'yatul hilal sabab. Ya, kalau itu mungkin bisa ya. Ya berarti enggak kan? Iya. 29 itu wajib kan. Betul. Bukan masalah muncul lah. Iya. Muncul ada Muharram. Iya, setiap bulan muncul kan gitu ya. Ini masalah syahidah. Iya, masalah ru'yahnya ya, masalah ru'yahnya. Mungkin ya, kalau begitu bisa, tapi yang jelas di sini Syekh menggunakan kata iskar yang memang mungkin paling itu yang paling pas. Iya, maksudnya paling inilah bisa menginikan pemahaman. Ya intinya sabab itu min wujudihi yalzimul wujud, min adamihi yalzimul adam. Yalzam terus yalzamul adam. Jadi min wujudihi yalzamul wujud, min adamihi yalzamul adam. Jadi kalau yang man istata'a minkum tazawwaj. Itu menjadi Nah, itu kan khitab syara' ya. Apakah di situ terkandung sabab atau terkandung syarat kan gitu ya? Kalau wahai rasa itu bukan sabab ya, karena sabab itu dia harus min wujudihil wujud min adamihil adam. Karena istita' tadi, ketidakadaan istita' bisa saja dia tetap menikah. Kan gitu kan? Kira-kira mungkin cenderung masuk kata-kata agar gitu. Agar. Misalnya puasa karena sampai takwa dengan sebab puasa tadi bisa menimbulkan bukan, ini masalah hukum syar'i. Ini masalah hukum syar'i, bukan masalah sabab. Jadi kan dalam bahasa Indonesia pun sabab ada yang bersifat ta'lil. Ya, ada yang bersifat. Kita bukan berbicara tentang ta'lil, tapi kita berbicara tentang sebab ini. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh mu'allif, ini sabab yang kita maksudkan sabab yang seperti apa? Karena kata sabab itu juga banyak makna. Kan gitu ya, kata sabab itu juga banyak makna. Bahkan dalam bahasa Arab pun juga sama ya seperti bahasa Indonesia, di mana kata sabab itu punya banyak makna. Nah, sabab yang kita maksudkan di sini ya di dalam pembicaraan kita ini ya, atau secara istilah pelajaran usul fikih, yaitu sabab itu adalah ma yalzimu min wujudihi. Ya, ini min wujudi ma kan gitu ya. Atau dengan kata lain yalzamu min wujudis sabab al wujudu. Baru yalzamu min adamis sabab al-adamu, kan begitu. Apa yang akan menjadikan ada? Enggak, dari ketidakadaannya, begini, dari keberadaan sesuatu tadi yang kita nyatakan sebagai sabab, atau dengan kata lain gini ya, dari keberadaan sabab, ya dari keberadaan si sabab melazimkan ada, ya, melazimkan ada, dan dari ketidakadaan sabab melazimkan tidak ada. Ya, tidak ada atau tidak ada soal apa ini? Ya, misalkan seperti masalah pengharaman. Nah, jadi dengan iskar ya, kita contohkan di sini menggunakan iskar. Iskar itu suatu hal yang memabukkan. Nah, suatu hal yang memabukkan ini ya, dengan keberadaan suatu hal yang memabukkan ini, maka melazimkan adanya pengharaman. Nah, ini yang kita maksud ada tadi, adanya pengharaman. Itu salah satu contoh ya, tapi nggak harus pengharaman. Ini hanya contoh. Kemudian dari ketidakadaan iskar ataupun suatu hal yang memabukkan, maka melazimkan ketidakadaan pengharaman, begitu loh. Ini namanya sabab. Mutlak lah kalau ada yang enggak ada. Iya, pokoknya min wujudihil wujud, min adamihil adam. Dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada. Ya. Gitulah dia. Ya, dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada.
Nah, demikian. Sampai di sini mafhum ya. Jadi as-sabab ma, intinya as-sabab ma. As-sabab suatu benda. Ya, as-sabab suatu benda. Yang kita bahasakan dengan apapun. Nah, apapun yang bagaimana? Yalzamu min wujudil yalzamu min wujudi ma. Ya, ini min wujudi sabab maksudnya kan, karena ma adalah si as-sabab. Jadi min wujudi ma ay min wujudi sabab al-wujudu. Wa min adamis sabab al-adamu. Walau kita tahu sebenarnya min wujudihi kembali kepada ma ya, bukan kembali kepada as-sabab langsung. Ya, kembali kepada ma, dan ma itu sendiri adalah si as-sabab. Ya, karena ma khabarnya as-sabab. Ya. Jadi cara kita memahami teks bahasa Arab adalah dengan dibantu oleh nahwu shorof. Begitu. Kira-kira mafhum? Nah, jadi kalau bagi saya ya, bagi pandangan cetek saya terhadap bahasa Indonesia, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita cukup dengan mengatakan begini ketika mendefinisikan sebab. Sebab itu dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada. Ya, nggak butuh kata ma dan nggak butuh kata yalzim. Lebih mungkin itu dengan ungkapan seperti itu mungkin lebih bisa memahamkan kita gitu ya. Mungkin. Jadi sabab itu dari ketidakadaannya, dari keberadaannya dia, ya. Sabab itu dari keberadaannya dia ada, dari ketidakadaannya dia tidak ada. Ya. Ada atau tidak ada soal apa ini? Ada atau tidak ada soal apa? Ya, misalkan soal pengharaman lah, soal pengajiban lah, dan sebagainya dari yang taklifi kemarin yang sudah kita bahas. Ya. Ya, makanya oleh karena itu al-hukm syar'il wad'i ini ada hubungannya juga dengan al-hukm syar'il taklifi. Kata lazim ini sendiri mudahnya gimana? Kan sudah jadi bahasa kita. Mengharuskan. Iya. Ya. Mengharuskan. Jadi keberadaan sabab mengharuskan keberadaan pengharaman. Kan gitu ya. Nah, sababnya contohnya apa? Contoh sabab misalkan iskar tadi, sesuatu hal yang mengharamkan. Dari keberadaan suatu hal yang mengharamkan melazimkan, mengharuskan adanya pengharaman. Dari ketidakadaan yang memabukkan kok mengharam. Dari ketidakadaan yang suatu hal yang memabukkan melazimkan ketidakadaan pengharaman. Maksudnya melazimkan apa? Mengharuskan ya. Gitu. Ya, itulah kira-kira kalau kita bahas Indonesia kan. Iya, pertanyakan saja yang seperti itu ya ikhwah. Karena kan kadang-kadang gini, walau sudah menjadi bahasa yang kita guna, sudah tersadur ke dalam bahasa Indonesia, tapi tetap kita nggak paham gitu loh. Kadang maknanya juga bisa meleset ya. Iya, dari bahasa yang sebenarnya betul. Ya, contohnya aja ya syirik kan gitu ya. Syirik dalam bahasa ya atau jahil ya. Jahil dalam bahasa Indonesia apa? Usil ya. Ya, syirik ange kan gitu. Ya, memang harus di ini juga kan gitu. Ya, nah, jadi tanyakan aja. Ya, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya kita cari sama-sama. Kira-kira bisa diilustrasikan karena sebab sering kecelakaan di perempatan maka dibuatlah lampu merah gitu. Itu sabab enggak? Bisa nggak dikategorikan sabab itu? Lampu merah itu sabab? Hah? Bukan sabab? Karena pembuatan. Karena bisa ada Kecelakaan di jalan bukan persimpangan bisa juga terjadi kecelakaan. Bukan, lampu merahnya yang kita bahas. Lampu merah itu sabab Tertib jadi tertib. Sabab bagi ketertiban. Ya. Artinya ketertiban itu tidak akan ada tanpa lampu merah. Ya, kan gitu. Jadi tidak adanya lampu merah, tidak adanya tertib. Adanya lampu merah, adanya ketertiban. Gitu loh. Ya, kalau enggak berarti ya sudah. Intinya sabab itulah dia. Ya, saya capek juga kan kalau kita. Dan jelas kalkulasikan sendiri kan gitu ya. Kalkulasikan sendiri. Jika sesuatu itu adalah melazimkan dengan keberadaannya melazimkan ada dan dengan ketidakadaannya melazimkan tidak ada, ya itulah sabab namanya. Ya kalkulasikan aja sendiri kan gitu ya. Yang jelas kita definisinya udah tahu kan gitu. Disebabkan makan dia kenyang. Enggak juga minum bisa kenyang loh. Ya pokoknya jika sesuatu itu ya lama-lama makin pintar antum memang ya. Nah, mau enggak pun jadi tertib ya.
Ya, pokoknya iya. Ini ada pokoknya jadi tertib. Enggak mesti lampu merah. Ya pokoknya gini, dengan keberadaannya, ya, dengan keberadaannya melazimkan ada, dengan ketidakadaannya melazimkan tidak ada. Ya itulah intinya. Ya itu intinya, itu kaedahnya. Kaedah sesuatu itu dapat dinyatakan sabab. Ya, kaedah sesuatu itu dapat dinyatakan sabab. Dudukkan aja dulu konsepnya. Dudukkan aja kaidahnya. Nanti kalkulasikan sendiri. Iya, nanti kalkulasikan sendiri. Ini bisa nggak aku katakan sabab ini, kan gitu. Kawan. Kenapa kalau sakit? Apa? Itu kan kalau tadi yang sehat itu. Ada sakit kan ada sehat. Sakit aja tidak sehat. Kalau nggak sehat itu nggak. Nah, sampai di sini paham ini ya. Kalimat definisi kalam definisi gitu. Ya karena memang kalau nggak dibulet-buletin kayak begini kadang-kadang malah nggak paham, gara-gara cuma dibulet-buletin doang jadi paham kan gitu. Kadang bingung juga saya, kok bisa ya cuma dibulet-buletin doang kok jadi paham gitu ya. Waktu padahal di buku juga yang nggak tulis kan gitu. Ya mahfum ya, jadi kalimatnya sudah jelas ya. As-sabab mubtada ma khabar. Huwa itu cuma dhamir fasil ya. Huwa itu cuma fasil. Nah, jadi ma khabar. Ma yang bagaimana? Jawabannya ada di jumlah silah. Nah, kemarin tadi juga sudah kita terangkan bagaimana supaya lebih bisa memahamkan, yaitu kita dahulukan saja min wujudihi, baru kita akhirkan yalzamnya. Ya, dalam bahasa Indonesia kayaknya itu lebih mudah difahamkan oleh kebiasaan kita. Ya, dengan mendahulukan min wujudi. Jadi apapun dari keberadaannya melazimkan ada, ketimbang apapun yang melazimkan dari keberadaannya ada malah mungkin semakin sulit untuk kita pahami. Ya. Dari mana kita kok bisa mengetahui begitu kan gitu? Dari sisi status kalimat-kalimat yang masuk ke dalam sebuah jumlah, di mana kita tahu min wujudi itu adalah muta'alliq. Ya. Iya, jadi muta'alliq itu sebagaimana yang kita ketahui biasanya itu bisa diletakkan dimanapun. Karena kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang muta'alliq itu keterangan itu ada yang lebih cocok diletakkan di depan dan begini. Adapun di dalam bahasa Arab dimanapun diletakkan, selama kita tahu itu muta'alliq, maka selesai permasalahan. Ya, selama kita tahu itu adalah muta'alliq. Mau dimanapun diletakkan, orang Arab akan langsung paham bahwa ini adalah muta'alliq, ta'alliqnya bagi si kalimah ini. Kan begitu. Ya, ta'alliq bagi si kalimah ini. Ada apa kaidahnya Ustaz? Silakan. Sesungguhnya orang Arab berluas-luas pada jar dan majrur dan dzaraf dan tidak berluas pada selain itu. Iya. Ada itu ungkapan, iya betul. Ada ungkapan seperti itu ya. Iya betul. Ya fasahuna. Iya. Betul. Intinya syibhul jumlah. Iya, syibhul jumlah. Ya kan kita betul. Selainnya kan bi khairi. Betul. Memang ya itu pas sekali itu. Karena memang untuk syibhul jumlah, karena kan muta'alliq itu berupa syibhul jumlah ya, muta'alliq pasti berupa syibhul jumlah. Tidak ada yang ketika kita katakan dia muta'alliq tapi bukan syibhul jumlah. Dan bahkan sebaliknya pula, syibhul jumlah pasti muta'alliq sebenarnya. Jadi muta'alliq pasti berupa syibhul jumlah, sebaliknya pun juga sebenarnya demikian. Setiap syibhul jumlah pasti muta'alliq. Wah, ada tuh bukti syibhul jumlah khabar aslinya sebenarnya muta'alliq. Ya, Muhammadun fil baiti itu khabar bukan muta'alliq, aslinya muta'alliq. Jadi setiap syibhul jumlah pasti muta'alliq sebenarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi jelas ya untuk as-sabab. Nah, jadi ada khitabus syara' itu yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Nah, inilah dia yang kita maksudkan, yaitu apa? Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Nah, ini jadi artinya ada khitabus syara' itu yang yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Ada yang begitu. Nah, mana-mana aja dia, ya silahkan lakukan pantelahan. Nah, ini pekerjaan fikih. Iya, kalau sudah begini, ini kita pekerjaan fikih ya. Baik, kemudian selanjutnya wasyartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adam. Nah, adapun syarat ya kan, karena tadi bukan cuma sabab ya. Terkait hukum syar'il wad'i itu khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu
Bukan hanya sebagai sebab, tapi atau juga sebagai syarat. Ya, ada yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, ada yang menjadikan sesuatu itu sebagai syarat. Ya. Nah, menjadikan sesuatu itu sebagai syarat. Apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ini syarat. Ya, ini syarat. Sama seperti yang tadi ya. Asyarat mubtada, khabarnya ma. Ma yang bagaimana? Ma yang yalzamu min adamihi al-adamu. Ya, kita balik aja dulu supaya lebih mudah. Min adamihi yalzamul adam. Artinya apa? Syarat itu dari ketidakadaannya tidak ada. Syarat itu dari ketidakadaannya tidak ada. Apa bedanya dengan yang di atas? Masih belum selesai. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Nah, jadi kalau bedanya dengan yang di atas, ya tadi kan syarat adalah dari ketidakadaannya, ya, syarat adalah sesuatu yang dari ketidakadaan sesuatu tersebut tidak ada. Ya, min adamihil adam. Ini syarat. Min adamihil adam. Tapi wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Dan dari keberadaannya, ya kan tadi kita bicara tentang ketidakadaannya. Dari ketidakadaan syarat tidak ada. Ya, dari ketidakadaan syarat melazimkan tidak ada. Tapi dari keberadaannya, dari keberadaan syarat, ya, dari keberadaan syarat tidak melazimkan ada dan tidak melazimkan tidak ada. Pening baru di. Dengan contoh nanti tanya contoh. Baik. Iya, coba bacakan contohnya ya, nanti semakin bisa, insyaallah bisa semakin paham. Kal wudu'i fa innahu yalzamu min adamihi adamu sihhati shalah. Iya. Wa la yalzamu min wujudihi la wujuduha wa la adamuha. Nah, baik. Kal wudu, seperti contohnya wudu ya. Seperti contohnya wudu. Maka wudu ini, ya, fa innahu, maka wudu ini dari keberadaan wudu, ya, dari keberadaan wudu itu melazimkan dari ketidakadaan wudu, ya, dari ketidakadaan wudu itu melazimkan tidak adanya kesahan salat. Itu yang kita maksud dengan tidak ada tadi, yaitu dari ketidakadaannya tidak ada. Ini maksudnya, dari ketidakadaannya tidak ada. Maksudnya apa? Dari ketidakadaan wudu tidak ada sahnya salat. Itu udah pasti. Ini namanya syarat. Nah, ini namanya syarat. Kita belum berbicara tentang sunnah ya. Ini namanya syarat. Ya, ini namanya syarat. Berarti wudu itu kita nyatakan sebagai syarat. Nah, wudu kita nyatakan sebagai syarat. Kenapa wudu kita nyatakan sebagai syarat? Karena wudu ini dari keberadaannya, dari ketidakadaan wudu tidak adanya kesahan salat. Itu yang kita maksud dengan dari ketidakadaannya tidak ada. Ya, itulah yang kita maksud dengan dari ketidakadaannya tidak ada. Loh, apa bedanya, Bu? Kalau gitu apa bedanya syarat dengan sabab? Kan gitu ya. Wudu ini kita bilang syarat. Kenapa wudu kita bilang syarat? Karena dari ketidakadaan wudu tidak ada. Ya, dari ketidakadaan wudu tidak ada salat. Maksudnya tidak ada sahnya salat. Kan begitu kan? Loh, apa bedanya dengan sabab? Ada perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini. Wala yalzam min wujudihi wujuduha wala adamuha. Nah, ini bedanya. Dan dari keberadaan wudu, ya, maksudnya adanya wudu itu tidak melazimkan adanya kesahan salat. Tidak melazimkan adanya kesahan salat dan ketidakadaannya dan ketidaksahannya salat gitu. Ya, dan ketidaksahannya salat, enggak melazimkan. Kan tadi dikatakan bahwa ketidakadaan wudu itu memastikan tidak sahnya salat. Ya, dari ketidakadaan wudu memastikan tidak sahnya salat. Nah, ini maksud dari min adamihil adam. Ya, maksud dari min adamihil adam yang di definisi syarat itu. Maksud dari min adamihil adam. Enggak usah saya tulis lah. Pokoknya di buku itu ya, maksud dari min adamihil adam, ketidakadaan wudu, ya, ketidakadaan wudu itu menghasilkan tidak sahnya salat. Ya, menghasilkan ketidaksahannya salat. Tapi adanya wudu itu tidak menghasilkan, ya, tidak mengharuskan sahnya salat dan ketidaksahannya salat. Udah pasti sah gitu. Enggak lah, tidak mengharuskan. La yalzim, tidak mengharuskan. Nah, ini namanya syarat. Ini namanya syarat. Salat enggak sah kalau enggak ada wudu. Ya, salat enggak sah kalau enggak ada wudu. Tapi wudu enggak mesti salat.
Bukan, nggak mesti sahnya, nggak mesti sholatnya sah. Apa? Nggak mesti sholatnya sah. Itu syarat. Belum tentu sah itu, Pak. Enggak, maksud gini. Iya, tidak ada wudu. Tidak wudu. Tidak ada wudu. Ada wudu. Ada wudu, tidak melazimkan bahwa sahnya bahwa sholatnya sah. Oh. Iya. Hanya wudu aja yang mensahkan sholat. Gitu. Iya. Gini, wudu ya, ketidakadaan wudu itu bisa memastikan ketidaksahan sholat. Ya, pasti. Sementara adanya wudu bukan berarti sholat harus langsung sah, enggak. Belum tentu, masih banyak lagi, misalkan rukun-rukun lain tertinggalkan ya berarti, nah ini namanya syarat. Ini namanya syarat. Paham ya? Ini namanya syarat. Muter-muter ya burungnya. Iya, di kepala. Muter-muter. Baca raja Bayu. Mau Bayu? Mau kira-kira? Kita ulangi ya. Jadi syarat itu ini memang kayaknya rumit ya. Seakan-akan gak ada perbedaan antara syarat dengan sabab. Jauh sekali berbedanya. Kalau sabab itu wujuduhul wujud min wujudihil wujud min adamihil adam. Sementara kalau syarat itu min adamihil adam. Ya, min adamihil adam min wujudihi la yalzim wujud wa la yalzim adam. Gitu loh. Ya, jadi la yalzim wujud wa la yalzim yalzim lagi. Wa la yalzam ya. La yalzam wujud wa la yalzam adam. Saya ulangi, jadi syarat itu dari ketidakadaannya mengharuskan tidak ada, dari keberadaannya tidak mengharuskan ada dan tidak ada. Ya, karena ada syarat lain lagi di sini. Iya. Nah, contohnya seperti wudu ini. Ya, di mana umpama kita udah ngambil wudu, iya. Salat. Ngapain? Ya udah enggak sah juga sholat, padahal udah wudu. Enggak harus, itu namanya syarat. Tapi tidak ada wudu, walaupun dia nggak berbicara, nggak begini dan nggak sebagainya, tetap pasti nggak sah. Kalau ini di sini disebutkan dukhulul waqti syaratun lis-shalati. Benar ya. Dengan dia tidak sholat di waktunya, ya maka nggak sah. Itu berarti artinya dukhulul waqt syarat. Syarat. Kenapa? Dukhulul waqt kenapa kita bilang syarat? Karena ketidakadaan dukhulul waqt tidak sah sholat. Tapi keberadaan dukhulul waqt belum tentu mensahkan sholat. Gitu loh. Itu namanya syarat. Makanya bahasanya min adamihil adam min wujudihi la yalzim wujud wala adam. Mahfum itu? Ya. Min adamihil adam. Yang ini masih paham, tapi itu wala adamuha. Nah, ini yang enggak paham ini. Yalah. Begini, maksudnya wala adamuha wala yalzim adamun. Ya, wala yalzim adamu sihhatis shalah. Wala yalzim adamu sihhatis shalah, dan tidak melazimkan tidak sah juga salatnya. Intinya tidak melazimkan sah, tapi tidak melazimkan juga ketidaksahan. Atopnya apanya dihilangkan fiilnya ya. Bisa lagi namanya apa? Ya, itulah perlu diselami, perlu didarah dagingi. Sebenarnya saya pengen ini mengurai seluruh iya pengen, cuma waktu kita habis nanti di ngurai bahasa kan gitu kan. Habis gitu. Sebenarnya pengen saya. Wala yalzamu min wujudihi la yalzamu wujuduha. Bukan. Min wujudil wudu ya, min wujudil wudu la yalzam adamu sihhatis shalah. Ya, jadi wa min wujudil wudu ya, mulai dari waw ya. Kan kita bahas wala adamuha ya, wala adamuha. Wa min wujudil wudu, cara atofnya begitu. Takdir aslinya ya, takdirnya. Wa min wujudil wudu la yalzam adamu sihhatis shalah. Mafhum itu? La yalzam adamu sihhatis shalah. Jadi wa min wujudil wudu ya, karena kan dia dari awal kan dibilang min wujudihi ya, min wujudi. Jadi wa min wujudil wudu ya, min wujudihi, kembali ke al wudu. Wa min wujudil wudu la yalzam ada sihhatis shalah. Yang pertama la yalzam wujudu sihhatis shalah. Nah, wa min wujudil wudu la yalzam wujudi sihhatis shalah. Wa min wujudil wudu la yalzam ada sihhatis shalah. Tapi adamul wudu ya, wa min adamil wudu yalzam ada sihhatis shalah.
Atau bahasa Indonesianya, dari ketidakadaan wudu mengharuskan tidak adanya kesahan sholat. Dan dari adanya wudu itu tidak mengharuskan sholatnya sah dan juga tidak memastikan sholatnya tidak sah juga. Ya bisa sah bisa enggak gitu loh. Ya, intinya bisa sah bisa enggak. Dengan adanya wudu. Tapi dengan tidak adanya wudu udah bisa dipastiin sholatnya enggak sah. Ini memberikan takdir untuk setiap kalimahnya aja berat memang, ikhwan. Makanya saya ketika ingin menerangkannya pun saya mesti persiapan dulu apa yang harus saya terangkan ke antum ini kan. Iya, cari celah di mana supaya antum bisa paham. Nah gitu. Itu aja pun belum tentu kan? Padahal saya udah persiapan dari tadi malam ya. Dari tadi sore bahkan saya udah persiapan dari tadi sore apa yang saya harus terangkan supaya antum bisa paham kan gitu. Gimana caranya? Saya harus putar-putar ini kan gitu. Ya, begitu. Nah demikian. Iya. Berarti kalau gimana? Innahu yalzamu adamihi adamu sihhatil salat. Iya. Wala yalzamu min wujudihi wala yalzamu min wujudihi la wujuduha. La dibuang aja. Karena la itu cuma takkid. Ya, la dibuang aja. Jadi sama dengan la yalzamu wujuduha. Jadi la yalzamu min wujudihi la yalzamu wujuduha itu taukid aja. Jadi la-nya dibuang aja, la yalzamu wujuduha. Jadi maksudnya gini supaya lebih paham kan kalimatnya kan begini kan. Wala ya, enggak apa-apa biar lebih paham. Biar lambat dikit. Wala yalzam min wujudihi. Ya, min wujudihi ya. La yalzam min wujudihi kok wujud. Oh ya, min wujudihi wala yalzam. Enggak, la dulu, enggak pakai waw di situ. La wujuduha. Ya, kita bahas yang satu ini dulu. La wujuduha. Oh. Ya, la wujuduha. Nah, la ini cuma taukid, ya. La yang di sini cuma taukid. Kenapa? Karena sebenarnya ini wujud, ya. Dia dhammah karena dia marfu. Dia marfu karena dia fa'il dari yalzam. Kan gitu kan? Karena dia fa'il dari yalzam. Iya, jadi secara enggak langsung la ini adalah la yang ini. Berarti la yalzam juga di bawah ini. Berarti wala yalzam sebenarnya. Nah, supaya lebih mudahnya, ya, ini kita buang aja. Nah, ini kita buang. Ya. Kemudian yalzamnya pun kita pindahkan kemari. Ya. Nah, wa min wujudihi la yalzam wujuduha. Ya. Dan dari keberadaannya, maksudnya dan dari keberadaan wudu dan dari adanya wudu tidak melazimkan adanya kesahan salat. Baru jamu adanya juga lagi ya kan? Iya, wala baru balik lagi, ya gitu lagi bikin. Iya kan. Kalau bahasa Arab kan kena atof itu kita sudah tahu pasti mengikuti sebelumnya. Ya udah dia langsung aja wala adamuha katanya. Wala adamuha selesai. Tapi wala adamuha itu takdirnya bagaimana? Wa min wujudihi, ya, wa min wujudihi la yalzamu adamuha. Mengganti itunya. Iya, cuma ganti adam di sini ya. Jadi wa min wujudihi la yalzamu adamuha. Dan dari keberadaan wudu juga tidak melazimkan tidak sahnya salat. Bisa jadi sah gitu. Tapi bisa jadi juga tidak sah gitu loh. Intinya itu dia tidak melazimkan ya, dia tidak melazimkan. Tapi ketidakadaan wudu melazimkan tidak sah. Ya, pasti. Pasti melazimkan tidak sah. Sementara adanya wudu itu tidak melazimkan sah dan juga tidak melazimkan tidak sah gitu loh. Kalau gini gimana? Ya enggak apa. La yalzamu min wujudihi wujuduha wala adamuha. Memang iya, itu makanya saya bilang ini atau ini buang aja. Kan gitu. Ini buang, kembali ke seperti semula. Kan gitu ya. Kembali ke seperti semula. Wala yalzam. Ya. Nah, wala yalzam. Di sini enggak usah ada la lagi. Ya, karena itu cuma takkid aja. Ya. Wala yalzam wujuduha. Jadi anak izin Ustaz ya. Sebenarnya serap kali ini. Waktu ya. Memang udah jam 7 ini ya? Udah lewat malahan. Masya Allah. Masa bahas sabab sama syarat aja 1 jam wah. Memang kayaknya nggak bisa kita selesaikan juga ini bisa-bisa. Baik, nah. Jadi
Ya, sebentar. Jadi jelas ini untuk ini. Untuk sabab sama syarat. Ya, jadi sabab min wujudihil wujud, ya. Sabab min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Syarat min adamihil adam wa min wujudihi, ya, la yalzim wujud wa la yalzim adam. Yalzim lagi, kok yalzim terus ya di mulut saya, yalzam. Iya. Iya mungkin ya, yalzam. Karena lazima yalzamu ya. Padahal di hafalan pun lazima yalzamu, tapi kok yalzim terus. Mungkin ya. Baik, nah jadi demikian. Jadi sabab min wujudihi lazima, kebawa dari fi'il madhi, karena biasanya pakai fi'il madhi ya. Jadi lazimal wujud. Karena memang fi'il madhinya kan lazima yalzamu ya. Jadi min wujudihi lazimal wujud wa min adamihi lazimal adam. Sementara kalau syarat min adamihi lazimal adam wa min wujudihi la lazima, ataupun ma lazima ya. Ma lazimal adam wa ma lazimal wujud. Nah demikian. Wallahu alam. Atau pakai bahasa penulis saja ya. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Ma yalza, sementara syarat ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Sebagai contohnya wudu di sini. Sementara kalau untuk sabab sebagai contohnya iskar. Ya, suatu hal yang membuat mabuk. Nah, kira-kira ada yang mau ditambah lagi penjelasannya dari antum, silakan ya, biar kita tambahkan, atau mungkin ada yang mau dikritisi atau ada yang mau ditanya terkait bahasanya. Pokoknya silakan semuanya, apapun itu, kita welcome. Ya, kritisan apapun. Tadi kan isim syarat. Jawab syaratnya yang mana? Yang mana isim syarat? Ya, syarat, isim syarat. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Iya, isim mausul enggak butuh jawab. Iya. Isim mausul hanya butuh jumlah silah. Yang butuh jawab syarat adalah isim syarat. Butuh fi'il syarat, butuh jawab syarat. Kenapa kita butuh jumlah silah untuk isim mausul? Karena itu jawaban dari bagaimananya. Apapun yang bagaimana kan gitu ya. Misalkan sabab itu adalah apapun yang gimana gitu. Jawaban untuk apapun gimana tadi, apapun yang gimana tadi itu ada di jumlah silah. Atau dengan kata lain, isi daripada isim mausul ada di jumlah silah. Jadi saya ingin ya Pak Ayub, silakan. Ya. Tapi mungkin biar lebih memantapkan pemahaman, ya kayaknya ya kita berhentikan. Besok dengan kita ulang lagi, mungkin itu akan ya kan, karena kalimatnya itu aja yang diulang, jadi setidaknya nempel, nggak langsung sekaligus ya. Agak payah sahih dan batil. Itu udah berbeda. Sementara nanti sabab, syarat, mani itu sama ya. Biar saya pun nggak ketinggalan. Iya betul. Iya, karena memang udah 1 jam juga kan. Iya. Baiklah. Iya, 1 jam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.